Selamat pagi Pak Andreas Irawan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi pencemaran air di wilayah industri Surabaya. Adapun nama kelompok yang pertama Indah, yang kedua Aditya, yang ketiga Andre, yang keempat Eka, yang kelima Tias. Baik, kami mulai dari pertanyaan pertama, penjelasan dari Eka. Pencemaran air di wilayah industri Surabaya. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan, dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain mengalirkan air, juga mengalirkan sedimen dan polutan. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 20/1990 tentang pengendalian pencemaran air didefinisikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas dari air tersebut turun hingga batas tertentu yang menyebabkan air tidak berguna lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air terjadi pada sumber-sumber air seperti danau, sungai, laut, dan air tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Pencemaran ini dapat disebabkan oleh limbah industri, salah satunya di wilayah Surabaya. Surabaya merupakan salah satu kota terbesar kedua di Indonesia yang dikenal pula dengan pusat industri. Banyaknya industri yang ada menyebabkan salah satu awal mula terjadinya pencemaran air di wilayah Surabaya. Namun, yang lebih utama pencemaran air disebabkan oleh pembuangan limbah industri, limbah domestik, limbah pertanian yang dibuang ke sungai setempat, dan kebanyakan dari industri kecil dan menengah. Akibatnya, air sungai yang ada di sekitar wilayah industri Surabaya menjadi tercemar dan berwarna hitam. Lalu, selanjutnya adalah penyebab sungai di sekitar wilayah industri Surabaya menjadi hitam. Yang pertama adalah pengolahan limbah di setiap industri pabrik menelan biaya yang sangat tinggi. Yang kedua, pengawasan terhadap peran pemerintah masih minim. Hal itu disebabkan karena ada pengawasan terhadap pembiayaan limbah sungai yang tidak diawasi oleh pemerintah, serta kurangnya sanksi tegas yang diberikan pemerintah. Yang ketiga, pembuangan limbah industri yang ditampung dan dibuang saat air hujan turun. Hal ini dilakukan oleh para pemilik pabrik yang membuang limbah saat hujan turun dilakukan karena ada untuk mengurangi kadar kandungan fosfat pada air limbah yang dibuang. Yang keempat, industri kecil seperti UMKM tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah. Industri kecil seperti pembuatan tempe, tahu, yang tidak memiliki alat IPA atau yang disebut dengan instalasi pengolahan air limbah. Berikut ini merupakan dampak pencemaran air di wilayah industri Surabaya. 1. Menyebabkan banjir. 2. Air menjadi kotor. 3. Populasi ikan dalam air akan mati. 4. Air menjadi bau. 5. Menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Dampak pencemaran air di wilayah industri Surabaya pengaruh bagi masyarakat. 1. Munculnya bau kurang sedap dari air. 2. Air tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. 3. Mudah terjangkit penyakit kulit. 4. Jumlah nyamuk menjadi meningkat. 5. Jumlah terjangkit penyakit seperti tifus, kolera, hepatitis, dan berbagai penyakit lainnya. Baik, di sini ada solusi untuk mengatasi pencemaran air di wilayah industri Surabaya,
Yang pertama, kita bisa menggunakan bangun instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Jadi, apakah IPAL itu? Yaitu sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air, sehingga memungkinkan air tersebut untuk dipergunakan pada aktivitas lain. Fungsi dari IPAL mencangkup 1. Pengolahan air limbah pertanian untuk membuang kotoran hewan, residu pestisida, dan sebagainya dari lingkungan pertanian. 2. Pengolahan air limbah perkotaan untuk membuang limbah manusia dan limbah rumah tangga lainnya. Dan yang ketiga, pengolahan air limbah industri untuk mengolah limbah cair dari aktivitas manufaktur, sehingga industri dan komersial termasuk juga aktivitas pertambangan. Yang kedua, ada menghijaukan lingkungan di sekitar lokasi pendirian industri. Jadi, hal ini bisa dilakukan oleh menyelenggarakan industri dan masyarakat sekitar. Seperti yang kita ketahui, bahwa pepohonan ataupun tanaman hijau lainnya mempunyai dampak signifikan dalam menetralkan udara yang kotor ataupun jadi sumber penampungan air bersih. Dan yang ketiga, ada penjagaan kebersihan lokasi industri dan lingkungan sekitarnya. Jadi, di industri tersebut kita bisa memastikan bahwa tidak ada sampah yang terbuang dalam air tersebut sehingga tidak menyumbat air tersebut. Saran-saran pencemaran air di wilayah industri Surabaya. Yang pertama, masyarakat dan pemerintah Surabaya perlu melakukan pengelolaan sampah sejak dari sumber atau rumah tangga sehingga masyarakat tidak membuang sampah ke air sungai. Yang kedua, pemerintah Surabaya perlu melakukan kajian daya tampung beban pencemaran di seluruh DAS Surabaya, serta menjadikan kajian tersebut sebagai dasar pemberian izin pembuangan air limbah yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup. Kesimpulannya, yang pertama, pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya sesuatu yang dapat merubah tatanan komposisi air ke dalam aliran sungai. Yang kedua, pencemaran air das berantas di Surabaya pada dasarnya disebabkan oleh perilaku manusia yang kurang bertanggung jawab. Yang ketiga, pencemaran air das berantas di Surabaya membawa banyak dampak buruk yang dapat membahayakan kehidupan makhluk hidup. Yang keempat, secara garis besar, cara mencegah pencemaran air das berantas di Surabaya adalah menyadarkan masyarakat Indonesia itu sendiri akan pentingnya air sungai bagi makhluk hidup serta dampak buruk yang ditimbulkan jika air sungai tercemar, sehingga mereka mau menjaga dan merawat aliran sungai dengan penuh kesadaran. Baik, itulah penjelasan dari kami kelompok 3 mengenai pencemaran air di wilayah industri Surabaya. Sekian dari kami, terima kasih.